Halo semuanya, berjumpa lagi di Berpikir Sejenak. Nah, kali ini sama gue Ridwan Darmawan. Di sini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama ya temen lah, ya kan berdua orang di sini. Ya mungkin lebih baiknya langsung kenalin aja dulu. Ya pertama mungkin dari kakak nih. Hai, nama gue JJ. Ya biar lebih imut aja, jadi JJ aja ya, cukup JJ. 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 Halo, nama aku Nunui. Panggilnya Nunui aja deh. Kenalin aja. Oke. Nah, ini kesibukannya nih pertama dari JJ apa nih kesibukannya? Kesibukan ya kuliah, Kuliah. tapi ya karena lagi libur ya udah, jadi gak ada yang sibuk. Left Zoom aja ya. Iya. Mungkin ini Kesibukan ya sama kuliah tapi sama lagi libur juga. Jadi di rumah ya kalau nggak ngegambar nonton anime. Oke, nah ini gue pengen nanya nih, kalau kalian nih demen anime ini dari kapan sih? Oh, aku dari kelas 10 SMA. Kelas 10 SMA. Iya. Itu pertama kali apa? Pertama kali itu Sherlock yang pertama banget ditonton. Sherlock Oh, Sherlock. Iya. Nah, itu yang pertama kali. pertama kali banget. Nah, kalau ini Pertama kali itu nonton pertama kali suka anime itu waktu SMP kelas 8. Pertama kali nonton ya mungkin sama kayak orang-orang nonton Naruto. Nonton Naruto itu cuman yang Naruto Shippuden doang. Naruto Shippuden. Iya, kesininya nonton dari awal banget sampai Naruto-nya nikah. Boruto sekarang nggak terlalu Masih ngikutin ngikutin. sih. Sekarang udah mulai jauh lagi kan, tapi Iya. baru setengahnya. Iya. Ya mungkin kalau yang animenya mungkin pada inilah udah pada nonton ya. Kalau manganya itu pada baca nggak komiknya? Baca pernah, cuman enggak kayak baca terus-terusan, saya kayak lebih dapat feel di anime sih. Iya sih. Jadi Iya. kelihatan gitu kan visualnya kan. Kalau ini animenya baca, itu nonton, manganya juga ngebaca. oh, Bahkan hampir semua yang udah ditonton cari lagi di manganya, siapa tahu ada Iya episode yang enggak. kadang emang suka beda sih. Iya, kan. kadang suka beda, kadang ada episode yang nggak ada di animenya, padahal manganya itu ada. Ada, emang dia lebih duluan sih biasanya. Iya. Kalau manga itu kan baru di animein. Mungkin kalau buat sekarang mungkin kita bicara tentang One Piece, Naruto sama Shigatsu lah ya. Iya. Shigatsu wa Kimi no Uso. Nah, sama mungkin One Piece lah. Mungkin kalau One Piece nih nonton sampai full nggak jadi? Kalau full sih enggak, tapi nonton. Tapi Nonton. belum sampai full. Saya kan banyak banget. Iya sih, benar sampai 900-an lah ya. 900-an. Kalau ini Kalau One Piece tuh nggak terlalu ngikutin, kadang suka dikasih spoilernya doang. spoilernya gitu. doang. Iya, jadi nggak ngikutin dari awal banget. Nah, karakter di One Piece ini karakter apa yang paling mungkin JJ suka nih? Siapa gitu yang paling disuka Kalau One aku Piece? suka Zoro, saya emang suka samurai gitu. Jadi pas Zoro main samurai, saya main samurai. Coba main pedang gitu. Zoro lah ya. Iya, Zoro. Zoro dia emang salah satu, kan lawannya kan Mihawk lah ya kan. Itu kan sempat jadi duel juga nih. Kalau ini sendiri Ya karakter utama. Luffy. 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 Itu alasannya kenapa tuh? Itu dia itu gimana ya? Kelakuannya itu loh. Dapat lah ya kan, Iya. ya bener sih. Dia lucu ada, bijak juga Iya, ada kan. Bijaknya ada. Keren juga sih kan kalau Luffy ya. Gue juga sih Luffy juga dia. Karena Luffy itu menyatukan semua kru juga sih kan. Guru itu ya. Contoh kayak Nami. Kalau Nami kan awalnya kan budak kan. Iya. Budak cuman jadi navigator. Ya itu jadi keren banget lah. Nah, ada nggak nih scan di mana di One Piece itu bikin mungkin JJ sedih apa gimana gitu kan? Ada. Epic lah banget lah. Ya tentunya yang Zoro kan emang cinta banget gitu sama Zoro. Ya pas itu Zoronya itu harus ngerasain rasa sakitnya Luffy yang gara-gara si Oh, di Kuma trailer itu. bug itu ya? Iya, itu yang pas lawan si Kuma ya? Si Kuma Itu Iya. si Luffy-nya yang di itu sama Kuma itu kan tadinya dia sama Sanji kan yang mau nyelamatin, tapi dianya itu sampai bikin pingsan si Sanji biar dia aja yang ngerasain gitu. Buset. Kayak bener-bener aduh pengorbanan banget bang gitu. asli benar itu. Maksudnya dari karakter emang si Zoro itu kan wakil kapten kan ya, Iya. yang benar-benar menghormati banget Luffy kan, dan dia sampai relain rasa sakitnya Luffy itu kan gara-gara sebenarnya Sanji ya sama ya. Iya, tapi
Sanjinya kayak di ini nama Zoro-nya. Jadi biar udah gue aja gitu. Jadi biar gak usah Sanji gak usah ngerasain. Iya sih, kan epic banget sih emang itu sih. Kalau Nuna ini Yang scene itu apa yang nyelamat si kakaknya S. itu Oh. yang meninggal di depannya Mati ya? si Luffy. Iya itu kalau gua rasa sih semuanya ya paling sedih itu kali ya. Kayak dimana karena yang pertama apalagi kayak si S itu kan benar-benar satu, apalagi dia kan anaknya dari si yang Roger kan, dia sang apa tuh raja bajak laut. Terus dan itu gimana ketika ketika si eksekusi mati kan di S itu pada berkumpul kan, Iya. raja bajak apa aliansi semuanya lah gitu lah, jadi nyatu gitu. Gila, emang keren banget sih. Kalau gue sih yang pertarungan si Usopp lawan si Luffy. Tahu nggak yang ngebrutin Going Merry itu kan? Oh iya. Iya. Yang akhirnya dibakar. Akhirnya dibakar kan, Iya. itu aduh parah banget itu. Ya, itu kan akhirnya kan Going Merry kan bisa bicara juga kan dia. Itu emang benar-benar mantep banget dah kalau menurut gua sih kalau One Piece itu lah ya. Nah nih kalau itu kan tadi yang sedihnya lah ya. Ada nggak karakter yang paling lu nggak suka banget di One Piece? Siapa ya yang gak suka? Musuhnya Zoro. Tapi aku lupa namanya. Musuhnya Zoro, Mihawk bukan? Kayaknya iya. Yang pedang juga. Mm-mm. Iya, Mihawk. Dia salah satu legendaris juga sih. Dia yang salah satu dia itu yang lawan Shanks tuh. Iya. Dia tuh yang bisa menyimbangi si si Mihawk itu. Iya. Mihawk lah ya. Kalau ini Kurang tahu soalnya. Oh. Taunya juga dari spoiler. dari spoiler doang lah ya. Jadi Mungkin nggak terlalu banyak ngikutin. juga sih kalau misalnya ini. Iya. Tapi kalau gue sih si Akainu, kalau kalian mungkin tahu tuh yang pasti yang dimatiin asnya. Si Iya. as itu kan dimatiin kan sama si Akainu kan. Dan emang itu maksudnya tuh dia benci banget sama Raja Bajak Laut gitu kan. Sama bajak laut dia benci banget di situ kan. Nah, kalau misalkan itu kan tadi masalah karakter yang paling dibenci lah ya. Yang paling yang paling disukai lah, yang disukain banget gitu kan, Zoro. Tetap Zoro. Iya, Tetep setuju. Luffy. Iya. As always, Karakter Zoro. utama sih lah ya. Iya. Karakter utama biasanya ya. Tapi lu kalau yang gue suka nih One Piece ini kan biasanya kalau misalnya di Naruto itu kan dia paling kalau misalkan ada orang yang nanya lu suka apa di Naruto, kalau enggak Sasuke lah ya kan. Iya. Sasuke. Tapi kalau di One Piece ini dia si Oda pembuat itu kan, pembuat pengarang ceritanya itu dia bisa menghidupkan semua karakter yang ada di kru Mugiwara kan. Kayak model Frankie, Robin, Nami. Itu semua dihidupin tuh kan biar biar semuanya tuh Rata gitu ya. gitu kan. Nggak Nggak cuman itu iya kan, kalau ada misalkan Naruto, aku suka Naruto banget Sasuke kan. Sasuke paling Itu pasti doang gitu. kan paling Sasuke. makanya yang paling itu doang sih yang paling bagus lah. Nah kalau menurut lo nih One Piece itu tamatnya kapan sih? Kapan? Di sini kan masih sekarang udah 23 tahun One Piece ini ya kan ada gitu kan. Itu kira-kira perkiraan kapan tuh? Katanya Sekarang kan nih, sekarang mungkin lagi di negeri Wano, lagi lawan Kaido ya kan, masih Kaido. Dan ini emang pas gue baca SBS-nya itu emang masih agak sedikit lama sih. Kalau menurut tuh perkiraannya apa? 3-4 tahun. 3-4 tahun. Pengennya mas cepatnya aja gitu. Jangan dong. Tapi pengennya terus berlanjut. Iya. Saya pengen tahu endingnya gitu. Iya sih emang. Tapi kalau ini Pasti masih lama sih soalnya perjalanannya juga masih tetap ada Iya. gitu, meskipun dikiranya udah mau beres tapi ada lagi. iya, bener sih. Apalagi bahkan gua ngeliat tuh ada ya paling cepat 4, paling lama 6 tahun. Pas dibaca di SBS itu. Nah, kalau menurut gua nih, kalau misalkan mungkin kalau di Naruto kan Masashi Kishimoto-nya kan udah meninggal ya, makanya kan jadi agak sedikit ceritanya agak sedikit nggak enak kan. Tapi kalau misalkan seandainya si Oda meninggal, itu pengaruh nggak sama
One Piece itu? Ya pasti sih, tapi kecuali kalau misalnya emang Odanya kayak udah bikin outline buat cerita ngakhirinnya, terus jalan-jalannya sih nggak bakal berpengaruh, jadi tetap seasik itu. Tapi kalau misalnya emang Odanya belum bikin outline atau apapun, ya pasti berpengaruh. Iya sih. Nah, kalau ini Ya mungkin pasti ada Pengaruh pengaruhnya banget juga lah ya. ya. Jadi entah itunya jadi bagaimana Iya. endingnya lah pokoknya jadi beda. iya sih, orang pas di SBS itu kan, jadi tuh si Oda ini dapat bocoran katanya si Oda ini dia ngasih semua tuh ceritanya itu ke editornya sama ke istrinya. Jadi kalau ketika dia sakit atau nggak meninggal, jadi yang nerusin itu editornya gitu, sama istrinya lah. Iya. Kan beda. Kalau mungkin kalau lihat Hunter x Hunter kan lah ya. Iya. Hunter x Hunter itu kan apa tuh yang pengarang ceritanya gue lupa tuh siapa, dan dia nih istrinya minta dibantu ya, maksudnya istrinya ini Oh betul itunya. mau ngebantu kan, biar ceritanya biar sini dah gitu, namanya istri kan. Iya. Tapi si pengarang cerita yang Hunter x Hunter ini nggak mau, dia Sama katanya dia, ngehandle nggak sama mau. dianya. Iya, makanya kan si istrinya si pengarang Hunter x Hunter kan dia kan ke Sailor Moon kan, ke Sailor Moon itu, makanya itu lebih keren banget sih menurut gue sih emang kalau misalkan. Nah mungkin kalau One Piece itu aja kali ya. Nah kalau Naruto nih, Naruto nih. Aduh. Nah kalau Naruto dari sejauh mana yang JJ suka, yang JJ tahu lah. Naruto sih nggak ngikutin, jadi kayak cuma orang-orang saya tonton deh yang ini, udah ditonton, jadi cuma pas bagian yang disuruh sama orang aja gitu. Jadi nggak Itu yang mana itu? yang waktu Neji mati, terus waktu Hinata kayak nyatain perasaan sama Naruto. Naruto Iya. gitu. Itu pas di perang ninja keempat lah ya. Perang ninja keempat. Nah kalau gimana? Oh, aku sih udah nonton dari awal pertama kali si Naruto-nya itu. Pokoknya Naruto Shippuden tuh udah pernah. Terus si Naruto yang kecil itu sekitar 25 episode atau berapa tuh yang masih kecil tuh. Tapi nggak ditonton semua. Nah kalau misalnya udah ditonton dari awal pertama sampai 500 episode, ya udah beres semua. Sekarang udah mulai lagi sama yang Boruto. Cuman kalau Boruto itu nggak seseru Naruto, soalnya nggak ada perjuangannya, jadi tiba-tiba anaknya Hokage aja langsung jadi lah gitu kan. Borutonya juga nggak mau dianggap jadi anaknya Hokage. Iya, malah berguru sama Sasuke. Iya, Kalau gitu ya kan. Nah berarti kalau misalkan yang paling sedih berarti yang Neji itu lah ya, yang Neji. Nah, kalau Nunui banyak sih yang bikin sedih itu, yang kayak si Yahiko ngorbanin dirinya buat keselamatan Nagato sama si Conan itu. Terus yang ketemu Naruto ketemu sama ibunya, yang itu sama yang pertemuan terakhir Edo Tensei-nya si Minato sama si Naruto itu yang Naruto yang ketemu sama ibunya itu pas dia lagi mau mengendalikan Kyuubi ya? Kyuubi ya. Cakranya kan? Iya. Dan itu emang pas pengen perang ninja keempat kan? Jalan ceritanya bagus, nggak kayak sekarang Boruto kan? Iya. Udah nggak enak banget dah. Iya kan? Hampir kayak kalau Boruto itu ngambil cerita yang dari Naruto yang dulu-dulu Iya, gitu, ngambil lagi, tapi cuman di remake lagi. Di remake lagi doang gitu kan, nggak kayak si Naruto-nya tuh kan. Iya, Naruto benar-benar perjuangan dari Perjuangan awal. dari awal kan, dia pengen jadi Hokage gitu. Set juga sih emang. Nah kalau yang Shigatsu wa Kimi no Uso lah ya, ada yang tahu artinya? Kebohongan Ini di bulan April. July in April. Oke, nah kalau Shigatsu ini kan mungkin dari 1 sampai 20 ya? Ya kan? Berapa sih? 25 Berapa tuh? 25-an lah ya? Iya, Iyalah, 20-an lah gitu. 20-an lah ya. Nah, itu apa yang pertama mungkin gue nggak begitu hafal sih kalau Shigatsu kan, cuman kalau misalkan si yang gue tahu si Arima Kosei sama si Kaori. Nah yang duanya temennya si Arima, si Arima yang Cewek sama cewek cowok. sama Sahabatnya itu. iya sahabatnya itu kan, siapa ya namanya, lupa lagi sih Ya udah lama. iya udah lama kan nonton lagi, nggak di rewatch. Dan itu kalau yang paling sedih di mananya? Ya tentunya pas Kaorinya
meninggal kan, jadi kayak gimana ya, pas lagi tampil ya si Arimanya tuh lagi tampil buat harusnya kan apa mendampingi si Kaorinya, tapi malah Kaorinya yang nggak ada Sakit. gitu. Itu di rumah sakit kan ya? Iya. Di rumah sakit ya. Belum meninggal kan? Hah? Pas belum meninggal kan? Enggak, ya pas belum meninggal juga, pas sakit juga. Jadi 2 kali Arima tampil tanpa si Oh, pas Kaorinya. Kaorinya ya. Bener sih, itu benar-benar parah juga sih. Maksudnya emang si perjuangan si Kaorinya itu kan yang cewek kan Kaori Iya. kan? Itu kan buat ngedeketin si Arima itu kan Iya. dari kecil kan? Iya. Dari yang masih cupu Iya, Iya. dia sekarang masih cupu jadi banget sampai jadi benar-benar happy virus. Pianis Dia banget lah, benar-benar. kan. Itu benar-benar. Nah, kalau Nona gimana? yang paling sedih sih yang itu si Kosenya udah berjuang buat main piano baik gitu, bagus, tapi malah dinilai jelek sama ibunya sampai di Iya, itu mantap banget. Iya. Itu yang apa namanya, yang dia yang udah kayak disebutnya apa, robot lah ya. Iya. Udah bisa ngaitin terus pianonya Iya, dengan betul. baik Terus atau pianonya juga harus sesuai sesuai ya, tapi harus benar-benar. menurut ibunya itu hancur gimana Hancur lah jelek. ya. Cuman emang itu kan semata-mata membuat dia Kebaikannya juga. kebaikannya dia Iya. kan itu. Cuman caranya aja yang Terlalu kurang. keras gitu ya. Terlalu keras dia benar, maksudnya sampai cuman kan dia sempat kalau ngeliat piano itu kan, Iya. gue ingat banget pas waktu di cafe itu kan, Iya, yang main Iya. piano yang main itu. itu kan yang mainin Twinkle Twinkle itu Iya. kan dia sampai mahir banget. Iya, mahir, tapi Mantap. pertengahannya Berhenti. tiba-tiba hilang, Oh. berhenti suaranya, nggak ada. Ada jadi benar-benar. Karena emang dia kayaknya nggak udah nggak mau ngendalin Iya. lagi lah ya. Aku sih semua dari ketiga anime tadi itu semuanya itu menceritakan tentang gimana perjuangan dari benar-benar nol, dari benar-benar nggak bisa sampai akhirnya kita bisa sukses, itu benar-benar dari gimana sih caranya kita bisa menjalani hidup dengan baik gitu. Ya sih. Jadi semua itu punya manfaatnya lah ya. Iya. Jadi kayak contoh kayak Luffy kan, kayak Luffy itu kan One Piece, dia benar-benar udah, maksudnya udah berhenti meraih mimpi gitu Iya. lah, kan. Tetap Sampai berjuang meskipun sesakit apapun juga. dan dia selalu berpikiran positif, dia kan terus. kayak model Yusuf kan terkenalnya berbohong kan, Iya. tapi dia tuh kalau omongan Yusuf tuh selalu percaya sama Luffy kan. Yang dia butuhin adalah kejujuran ya Luffy, kayak Zoro, kayak waktu si Usopp ini pengen balik lagi kan ke kapal, ke kru Mugiwara, cuman si pas si Luffy seneng tuh kan, si Luffy pengen, wah si Usopp pengen kembali nih, tapi si Zoro langsung lepasin pedangnya kan, dia bilang kalau si Usopp nggak apa-apa dah ke kru Mugiwara lagi, cuman dia harus minta maaf. Nah di situ si Zoro itu mengajarkan kita bagaimanapun harus menghormati leader, kapten, Iya. ya kan, maupun itu gimana, ya kan, kita menghormati, kita menghargai gitu. Dari situ emang keren banget sih gitu. Mungkin itu aja kali ya dari Bertugas Sejenak. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen jika kalian suka. Oke.